Selamat pagi semua anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di tema 2. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa, ayo maju ke depan. Oke, Dragon. Ayo pimpin doanya, Nak. Terima kasih, Dragon. Anak-anak Ibu, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, tadi kan kita sudah berdoa supaya kita lebih semangat. Kemarin juga kita baru memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kan? Upacara semuanya kemarin kan? Oke, sekarang kita mau menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Ayo, yang bisa mimpin maju ke depan yuk. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, anak-anak Ibu, untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama anak-anak Ibu nanti akan dapat mengetahui ciri-ciri dari kata bantu, kemudian dapat menemukan makna dari teks cerita dengan menggunakan peta pikiran, menggunakan kata tanya adik Simba. Kemudian yang berikutnya anak-anak Ibu nanti akan mengetahui apa itu manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Kemudian anak-anak Ibu akan tahu apa makna kemerdekaan bagi kita dan peran kita dalam memaknai kemerdekaan, khususnya peran kita sebagai seorang pelajar. Siap semuanya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu mau nanya sama anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajarannya, yang perhatiin dulu yang ada di layar Ibu itu. Sudah semuanya nampak yang ada di depan? Nah, sudah terlihat semua yang ada di depan? Yang di belakang nampak nggak? Coba mari kita amati dulu gambar yang ada di depan. Kita amati dulu bersama-sama. Kita akan mencari perbedaan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, anak-anak Ibu, ayo coba diamati dulu gambarnya. Hal apa yang anak-anak Ibu temukan dari gambar yang ada muncul di layar di depan itu? Ayo. Oke, Dragon. Apa yang Dragon amati dari gambar yang ada di depan ini? Yang teks proklamasi, Bu. Ya, Dragon mengamati di depan ini ada teks proklamasi. Oke. Anak Ibu yang lain ada lagi yang ditemukan dari gambar yang di depan itu. Hal apa yang diamatinya? Ada 2 teks proklamasi kan? Iya. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Ayo, anak Ibu jangan malu-malu ya, Nak. Apa, Nak? Foto dari tokoh sejarah, Bu. Ada foto dari seorang tokoh sejarah, Bu. Iya, bagus. Nah, anak-anak Ibu, kita kan sudah mengamati gambar ini. Di situ ada 2 teks proklamasi. Ya toh, nampak kan? Iya. Satu teks proklamasinya berisi tulisan tangan siapa? Iya, Bapak Insinyur Soekarno. Dan satu lagi yang bagaimana, Nak? Hasil ketikan dari Sayuti Beri. Nah, anak-anak Ibu, jadi kemarin yang kita melakukan upacara itu untuk memperingati HUT RI itu berhubungan dengan naskah proklamasi ini. Ya, dengan dibacakannya naskah proklamasi maka kemerdekaan kita juga diakui. Oke, selanjutnya pada buku yang Ibu bagikan sama anak-anak Ibu, di situ kita akan membacakan teks cerita. Teks cerita itu judulnya adalah DM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Nah, kepada anak Ibu satu orang membaca yuk. Membaca dengan jelas supaya teman-temannya juga bisa menyimak. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Nak, silakan. Dengan suara yang kuat ya, Nak. Oke, silakan, Nak. DM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Setelah anak-anak Ibu tadi menyimak teks cerita yang dibacakan oleh temannya, kita akan mempelajari kata baku. Dan
Anak-anak ibu, ada yang tahu nggak pembelajaran sebelumnya kan udah belajar tentang kata baku. Siapa yang tahu apa itu kata baku? Ada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu dipakai di acara resmi, nah, oke? Anak-anak ibu akan ibu suruh menemukan kata baku yang ada pada teks cerita yang dibacakan temannya tadi. Tapi kita kerjakan secara berkelompok. Nah, kelompoknya tetap aja ya, nak. Setuju? Setuju. Anak-anak ibu akan bekerja secara kelompok di LKPD yang tadi ibu bagikan. Sudah dapat semua? Sudah. Nah, masing-masing anak-anak ibu saling bekerja sama di dalam kelompok menemukan kata baku yang terdapat pada teks cerita. Judulnya tadi apa, nak? BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Nah, anak-anak ibu, setelah tadi anak-anak ibu menemukan kata baku yang ada pada teks cerita BM Dia tadi, kita akan menemukan makna dari teks itu menggunakan kata adik Simba. Ini kata tanya adik Simba. A-nya itu apa? Kata tanya apa? D-nya? Tanya. S-nya? Pandai anak-anak ibu. Jadi ibu tanya kenapa diam? Jangan malu-malu. B dan A-nya. Iya, pintar semuanya. Tepuk tangan dulu. Pintar. Maunya kenapa tadi ibu tanya diam aja? Kita akan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, coba anak ibu lihat yang ada di LKPD tadi. Ada peta pikiran? Ada. Ada peta pikiran di situ kan, nak? Pada peta pikiran itu kita akan menggunakan kata tanya adik Simba ini supaya kita bisa menemukan makna yang terdapat pada teks cerita tadi. Paham? Nanti anak-anak ibu mengisikan pada ini kolom peta pikirannya. Oke? Ada berapa kolom itu? Ada 6 kolom ya. Ada 6 kolom. Anak ibu temukan kata tanya sesuai dengan teks yang ada pada cerita itu BM Dia tadi menggunakan kata tanya adik Simba. Oke? Anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar mengenai teks proklamasi. Nah, sebelum itu kita harus menunjukkan jiwa nasionalisme kita dulu. Kita bernyanyi dulu. Siapa anak ibu yang bisa memimpin lagu di sini? Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa semua kan? Bisa, Bu. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Terima kasih, nak. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita mengenai manfaat bagi manusia. Bu, apa hubungannya, Bu? Hubungannya kemarin kita mempelajari tentang naskah teks proklamasi. Karena adanya naskah teks proklamasi itu, makanya seluruh rakyat Indonesia akan merasa adanya persatuan dan kesatuan. Yang mengalami persatuan dan kesatuan itu kan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu salah satu dari makhluk hidup. Mau nanya, selain manusia, apa lagi makhluk hidup lainnya? Hewan dan tumbuhan. Pintar semua. Tepuk tangan dulu. Ternyata tanpa kita sadari, hewan dan tumbuhan yang ada di dekat lingkungan sekitar kita itu punya manfaat sama kita manusia. Nah, supaya anak-anak ibu lebih paham lagi, ibu ada video. Mau menyaksikan videonya? Mau. Kalau ibu putarkan videonya, anak-anak ibu harus menyaksikan videonya dengan tertib ya. Selamat menyaksikan. Kita akan belajar tentang manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia dan lingkungan dari tema 2, tema 3, tema 3A kelas SD. Selamat belajar. Salah satu contoh hewan yang berguna
di airan dapat yang pertama sebagai penghasil bahan pangan. Contohnya sapi dapat diambil, daging, dan juga susunya. Selanjutnya, hewan sebagai penghasil bahan sandal. Kain sutra juga berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba juga dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan jaket. Bulu angsa dapat dijadikan kol. Yang keempat, hewan sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan dapat digunakan sebagai pupuk. Nah, anak-anak ibu sudah menyaksikan videonya tadi? Iya, bagus sekali. Semuanya sudah menyimak videonya. Nah, ibu mau bertanya ini. Dari video yang tadi anak-anak ibu saksikan, anak-anak ibu lihat. Nah, siapa yang tahu tuh apa aja tadi manfaat dari tumbuhan bagi kita manusia dan manfaat hewan bagi kita manusia? Semuanya. Hasil yang anak ibu dengarkan tadi dari video tadi. Oke, siap-siap kelompok yang lain ya. Nanti kalau sudah dituliskan temannya tidak boleh lagi itu dituliskan ya. Tadi kan anak ibu sudah menyimak, sudah mendengarkan dengan baik dari video. Baca ini satu, mau manfaat tumbuhan atau manfaat hewan? Oke, ini satu, apa yang bisa didapat tadi dari video itu? Bagus sekali. Berikutnya, gak apa-apa, jangan malu-malu. Yona, oke, Mofi. Mofi mau pakai warna hitam, video aja warna hitam. Biar ada bedanya. Mofi mau isi yang mana? Hewannya apa yang tumbuhan? Hewan. Tangan untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah maju ke depan untuk menuliskan apa yang dia peroleh dari video yang ibu putarkan tadi. Untuk memperkuat pemahaman anak ibu, sebentar kita akan keluar untuk mengamati hewan dan tumbuhan yang berada di lingkungan sekitar sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ibu sudah bagikan yang bukunya. Ada di depan anak-anak ibu? Ada. Nanti masing-masing, meskipun dalam kelompok, tapi setiap murid harus mengisikan namanya. Kelompok satu dulu keluar dengan ada siapa dulu ya, Nak? Oke, go. Hanya 10 menit ya, Nak. Nanti ibu datangin sama ibu. Nanti kan bisa ini ngusut tikus. Ya kan? Kucing, tumbuhannya tengoknya ada pohon jambu. Iya, tumbuhannya tengok ada pohon jambu. Adi itu apa itu asam ya? Iya kan? Jambu manfaatnya daunnya bagi diare. Iya, betul pinter. Ibu boleh ke kelompok lain ya? Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 1, udah nama aja. Kumis kucing, jahe, baru ini apa nih? Pepaya. Nah, tulis Pak. Mana dia di sini? Tenang ya Bu. Oke. Masuk ke kelas, sudah ada 2 kelompok di dalam kelas. Kalian juga masuk ke dalam kelas, 1 kelompok lagi ibu datangin. Jangan di dalam kelas ya. Tunggu 1 kelompok lain. Semua kelompok sudah dapatkan hasil temuannya di lingkungan sekolah? Ibu mau yang tadi maju waktu ke depan menuliskan manfaat tumbuhan dan hewan bergantian sama kawannya ya, Nak? Ya, jangan ditipu aja yang maju ya. Oke. Iya. Yuk kelas. Oke, kelompok 3 mau mendengarkan temannya membacakan hasil temuannya? Kalau mau mendengarkan berarti kita harus iya. Manfaat hewan, ayam, darat, habitatnya. Manfaat bagi manusia 1, dagingnya, daging dan telurnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nama hewan dan tumbuhan, semut, habitatnya darat. Manfaat bagi manusia membersihkan makanan sisa. Nah, anak-anak ibu, tujuannya itu tadi anak-anak ibu berkeliling, lalu anak-anak ibu di sini satu persatu menyebutkan supaya tambah lagi pengetahuannya.
Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita di pertemuan kita yang terakhir ini, Ibu mau menyampaikan dulu sama anak-anak Ibu. Untuk pertemuan terakhir ini kita akan belajar mengenai makna kemerdekaan. Oke, semuanya sudah ada sama anak-anak Ibu LKPD-nya kan? Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah nanti anak-anak Ibu mempelajari mengenai makna kemerdekaan ini, nanti anak-anak Ibu akan memperoleh pengetahuan. Apa itu pengetahuannya, Bu? Yaitu anak-anak Ibu akan tahu apa sih manfaat dari kemerdekaan ini bagi kamu sebagai seorang pelajar. Kemudian setelah kamu mengetahui manfaatnya, kamu juga akan tahu maknanya bagi kamu. Sudah? Nah, untuk pembelajarannya nanti akan dipandu dengan video. Nah, anak-anak Ibu lihat sekarang itu kurang semangat. Kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke, nah. Tepuk semangat. Oke, sudah semangat semuanya. Terima kasih ya, Nak. Nah, anak-anak Ibu pernah nggak mempelajari mengenai tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia? Sepertinya rasanya di pelajaran kelas 4, kelas 5 sudah ada ya tokoh-tokoh sejarah. Masih ingat? Masih ingat? Nah, kalau kita tidak merdeka-merdeka, masih dijajah, situasi masih dijajah, bagaimana? Apakah kita dapat merasakan sekolah seperti saat ini? Ya. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu kalau masih dalam keadaan dijajah? Sedih terus? Apalagi? Tertekan. Kemudian tidak bebas menjalankan kegiatannya karena. Nah, supaya anak-anak Ibu lebih dapat memahami lagi maknanya, Ibu akan tampilkan video. Anak-anak Ibu di setiap kelompok masing-masing harus mengamati video yang Ibu tampilkan. Diamati, didengarkan dengan baik. Nanti dari situ anak-anak Ibu akan mewakili kelompoknya, memberitahukan hal apa yang anak Ibu dapatkan dari video tersebut. Kemudian nanti ada tugas yang akan anak Ibu kerjakan di lembar LKPD-nya. Oke, paham? Siap untuk melihat videonya? Siap. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kebijakan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Adapun makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, bagaimana anak-anak PD? Cukup sampai situ videonya? Nah, dari yang anak-anak Ibu tadi perhatikan di video di depan itu, tadi sudah dijelaskan sama mereka kan? Di video itu sudah dijelaskan apa-apa saja makna dari kemerdekaan. Kemudian setelah dapat maknanya sama anak-anak Ibu, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan di video itu kan? Nah, anak-anak Ibu sudah menyimak. Ibu mau bertanya ini masing-masing dari kelompok ini sebelum kita masuk ke LKPD. Dari yang anak-anak Ibu simak tadi,
Ayo, kemukakan langsung ya. Apa? Informasi apa yang anak ibu peroleh ketika pertama kali tadi videonya diputar? Angkat tangan. Jangan takut salah, nanti kalau kurang tepat jawabannya, nanti dibantu sama temannya. Ayo, informasi apa yang anak ibu peroleh pertama kali tadi video diputar? Angkat tangan. Iya, silakan Ica. Pembacaan? Iya. Laksamana Maida. Ya, tempat. Kemudian apa lagi nak? Ya, Pak. Iya, Bu, ditandatangani oleh Insinyur Soekarno ya. Bersama siapa Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian siapa lagi? Ayo jangan malu-malu. Baru 2 orang. Dari kelompok 3, oke kelompok 2. Ayo, apa Taufik? Teks proklamasi itu Bu, tonggak kemerdekaan Indonesia. Betul, tepat sekali. Ya, apa nak? Iya, dengan dibacakannya teks proklamasi itu dari maknanya salah satu tadi dapat si Aini bahwasanya kita, kemerdekaan kita diakui oleh negara luar. Nah, ada berapa poin tadi makna proklamasi yang anak ibu dapat di video tadi? Kan ada tadi dituliskan makna proklamasi. Ada kan tadi kan? Ada berapa poin? 5 poin. Ibu mau satu-satu maju ke depan. Yuk, yang mau nomor 1. Siapa? Oke, ini. Ngalah sama adek ya. Jangan malu-malu ya, harus berani tampil ke depan. Oke. Yuk, maju ke depan. Septana. Kenapa Rizik? Tadi udah angkat tangan malu-malu. Ayo, yang keempat. Siapa yang kelima? Terakhir nanti, Mofi. Oke. Nah, anak-anak ibu semuanya sudah tahu apa-apa saja yang menjadi makna bagi kita dari merdekanya negara Indonesia ini setelah dibacakannya teks proklamasi. Kemudian kita harus tahu juga bagaimana penerapannya bagi kita di lingkungan kita, kemudian di mana lagi tadi? Di sekolah, lalu di masyarakat. Tadi sudah ada ditayangkan di video, sudah kan? Nah, coba anak ibu buka LKPD-nya supaya diisi berdasarkan video yang tadi. Apa menurut Silvince pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Nah, tadi itu kan kalau kita belum merdeka itu kan masih dijajah, berarti kita nggak bisa bebas ngapa-ngapain kan nak? Istilahnya gini, kalian bangsa Indonesia, ibu orang asing, ibu orang Jepang, ibu jajah kalian itu seorang petani, ibu jajah kalian, kemudian hasil tani kalian ibu ambil semuanya, baru kalian memanen, ibu udah langsung ambil, kalian tidak bisa menikmatinya. Nah, berdasarkan yang ibu kasih tahu tadi, pengaruhnya apa bagi kalian sebagai petani? Masih bisa sejahtera kalau ibu sebagai penjajah sudah ibu ambil itu hasil panen kalian. Ini baru panen padi banyak, ibu datang nih, orang Jepang datang nih, langsung ibu ambil aja, tidak ibu bayar. Nah, apa yang Aini rasakan? Dampaknya sama Aini sebagai petani apa? Itu dia untuk yang nomor 1. Oke, teman-teman yang lain, coba didengarkan saat Rizik menyampaikan hasil diskusi mereka mengenai LKPD yang sudah mereka kerjakan. Oke, Novi? Rizik silakan berdiri. Ya. Dengerin ya, mana tahu nanti ada yang sama jawabannya dengan kalian. Oke, Rizik silakan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Jawabannya petani sejahtera, pedagang bebas berdagang. 2. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Belajar bisa belajar dengan bebas, bersekolah dengan bebas dan bebas dari penjajahan. Nomor 3. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Hidup rukun, saling menghormati satu sama lain. 4. Diskusikan jawabanmu dengan kelompokmu. Tuliskan 3 kegiatan yang dapat peserta didik lakukan agar peserta didik berhasil menjadi pelajar. Yang pertama, belajar dengan tekun.
Yang kedua, disiplin saat belajar. Yang ketiga, dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan guru. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang bacakan? Mofi. Oke, Mofi. Kuatkan Mofi supaya bilang benar ya. Oke, yuk. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Kayaknya pedagang akan senang bisa menjual hasil pertanian luar daerah atau negara lain. 2. Pengaruh kemerdekaan bagi pelajar. Pelajar akan senang dan tentram untuk menuntut ilmu. 3. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Menjaga kemerdekaan dan toleransi antar sesama rakyat Indonesia. 4. Diskusikanlah jawabanmu dengan kelompok. Tuliskan 3 kegiatan yang dapat peserta didik melakukan agar peserta didik berhasil menjadi pelajar. 1. Mengerjakan tugas atau PR dari guru. 2. Menghargai bakat guru. Selalu menerapkan nilai Pancasila dan disiplin. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Ibu mau masing-masing dalam satu kelompok itu dituliskan poin-poinnya apa makna dari kemerdekaan itu, penerapannya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Anak ibu tuliskan di belakang LKPD. Nah, anak-anak ibu, semua anak-anak ibu harus rajin belajar. Hari ini hari pertama kita belajar mengenai mengenai mengamati teks proklamasi yang asli dan teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Meli. Dari pelajaran hari ini nanti anak-anak ibu harus lebih bersemangat karena sudah mengetahui seperti apa perjuangan dari para tokoh dalam menyusun naskah proklamasi. Jadi dalam belajar anak-anak ibu harus semangat, tidak boleh bolos sekolah, harus semangat dalam meraih cita-citanya agar kelak kamu menjadi siswa yang berhasil dan dapat membanggakan orang tua. Oke. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, terima kasih anak-anak ibu, silakan ibu semuanya. Yuk, sebelum kita pulang, ikutin dulu lagunya yuk. Lagunya doanya yuk. Tadi yang bawa doa siapa? Aisyah? Ya, Aisyah tadi yang bawa. Yuk, sekarang laki-laki ya, Bang. Yuk, dengan bermurah hati, silakan maju ke depan, memimpin doa supaya pelajarannya diakhiri dengan baik. Yuk. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita